Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Trader Asia. Pada kesempatan kali ini kita akan menganalisa USD JPY. Jadi video hari ini saya buat pada tanggal 31 Januari dan saya upload pada tanggal 1 Februari. Jadi kalau Anda mau entry di hari Senin di saat market buka atau mungkin hari Selasa, Anda boleh lihat karena saya akan menganalisa harga USD JPY bergerak arahnya itu mau kemana. Oke, jadi sebelumnya juga saya sudah pernah menjelaskan analisa Euro USD dan USD JPY. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas dengan Anda yaitu pergerakan USD JPY untuk mulai hari Senin sampai hari Jumat, ya, mulai tanggal 1 Februari sampai tanggal 5 Februari. Oke. Nah, untuk menganalisanya kita buka di time frame daily. Oke, kita hanya menganalisa dua time frame saja, ya. Kita buka di daily. Saya sudah pernah mengatakan kepada Anda bahwa pergerakan USD JPY ini akan menembus garis trendline yang saya buat, ya, akan menembus, maka di situ juga saya akan entry. Tetapi saya sudah entry pertama di saat membentuk re-entry buy di time frame H4. Nah, sekarang kemungkinannya ke depan akan diberi re-entry kedua atau mungkin seterusnya, teman-teman. Oke. Nah, sekarang coba kita melihat candlestick yang ada di daily USD JPY. Tentunya kita melihat di sini adalah candlestick sudah mencoba memotong yang namanya top Bollinger Band, ya, kemudian menembus yang namanya garis trendline yang saya buat, ya. Jadi kesimpulan saya di daily adalah uptrend. Karena kenapa? Candle sebelumnya itu membentuk yang namanya CS arah kuku. Kemudian candle yang sekarang untuk saat ini itu sudah menembus yang namanya top BB, teman-teman, ya. Jadi untuk entry-nya, teman-teman, kita nanti entry-nya itu melihat di time frame H4. Jadi kita kaji dulu di daily, teman-teman, ya. Seperti yang saya katakan, di USD JPY sendiri penurunan harga sebelumnya itu sangat panjang. Kemungkinan harga akan uptrend, ya. Kalau kita melihat garis trend line yang pernah saya tarik yang paling besar di bawah, yang downtrend, tentunya dia sudah menyentuh, ya, dan koreksi, kemudian dia akan menembus ke atas, teman-teman, ya. Nah, di sini saya pernah mengatakan di video saya sebelumnya yaitu kita menggunakan Fibonacci retracement, teman-teman, ya. Maka di sini saya akan keluarkan Fibonacci retracement sejauh mana kalau candlestick untuk hari Senin keluar, apakah candlestick itu bearish atau bullish kita nggak tahu, tetapi kita analisa aja dengan menggunakan tambahan indikator, ya. Nah, sejauh manakah harga itu akan turun? Untuk di daily kita tarik dari bawah ke atas kalau candlesticknya uptrend, ya. Kalau harganya uptrend, maka kemungkinan candlestick untuk 1 hari atau 2 hari ke depan, ya, candlestick harian ini akan turun di antara kisaran di golden ratio, ya, 61:8. Oke. Di harga 103.960 kurang lebih, atau mungkin di rasio 50, ya, sesuai dengan koreksi yang kita telah menarik yang namanya Fibonacci retracement ini di time frame daily. Nah, karena kita melihat USD JPY, ya, candlestick itu sudah berada di atas garis MA5 dan 10 high dan juga low, kemudian di atas mid BB, kemudian juga mencoba menembus yang namanya top Bollinger Band, teman-teman. Jadi kesimpulan saya di daily adalah uptrend, ya. Dan sekarang kita analisa di time frame H4. Nah, di time frame H4 sendiri, teman-teman, saya sudah entry juga di saat terbentuk re-entry buy pertama. Tentunya di sini saya juga menggunakan Fibonacci retracement, ya. Dan juga garis MA50, ya, candlestick itu berada di atas garis MA50, kemudian di atas mid BB, ya, dan juga berada di atas garis MA5 dan 10 low yang candlestick sekarang, ya.
kemungkinan ya mungkin ada floating sedikit mungkin ya, kurang lebih mungkin 1 hari atau 2 hari gitu ya. Nah, untuk entry yang kedua tentunya kita membaca pergerakan candlestick berikutnya. Jika masih ada kesempatan diberi re-entry, maka kita akan re-entry. Nah, di poin manakah akan kita re-entry, teman-teman? Untuk re-entry buy ya. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu yang pertama, kenapa di time frame H4 uptrend, karena telah terbentuk yang namanya candlestick momentum. Dan saya pernah menjelaskan kepada Anda, jika ada candlestick momentum maka sudah pasti akan ada re-entry. Nah, di re-entry H4 ini saya sudah membuka re-entry pertama, teman-teman ya. Nah, alasan saya membuka yaitu saya juga menggunakan garis Fibonacci retracement ya untuk indikator tambahan. Tentunya kalau uptrend candlesticknya kita akan tarik dari bawah ke atas. Kita akan menarik garis Fibonacci retracement itu dari candlestick paling ujung di bawah ke paling atas, teman-teman ya. Maka di sini saya akan menarik sampai di sini, oke. Kemudian harga swing ke atas dan koreksi harga itu di 38.2 ya, di 38 di Fibonacci retracement, maka di situ saya re-entry. Nah, untuk entry yang kedua, seandainya diberi re-entry buy, maka kita akan menarik Fibonacci retracement dari ujung ke ujung ya. Sejauh mana harga akan koreksi, saya mengambil kesimpulan kita katakan aja di goldennya rasio di 61.8 ya. Jadi kisarannya jika harga swing, maka Anda boleh entry di antara 104.464 atau 104.627 atau di 104.555. Ini adalah re-entry buy, dan di video saya sebelumnya, di 2 video ke belakang pernah saya menjelaskan ciri-ciri re-entry di BBMA, kemudian cara menarik garis Fibonacci retracement. Oke, kalau Anda belum mengerti, Anda boleh nonton video itu dulu untuk Anda pelajari bagaimana cara menggunakan Fibonacci retracement, bagaimana cara menentukan re-entry. Oke, nah, re-entry itu tepat di saat candlestick tersentuh MA5 dan juga 10 low dan tidak mampu menembus mid BB. Disitulah kita akan membuka posisi buy, teman-teman ya. Jadi stop lossnya itu usahakan di bawah mid BB ya, di time frame H4 atau 35 sampai 50 pips, teman-teman ya. Jadi 2 time frame saja. Nah, daily dan H4. Kalau mau melihat di H1 ya sudah pasti uptrend, dan itu juga diberi re-entry. Oke, gak apa-apa lah kita buka ya. Nah, kita buka di time frame H1 juga, teman-teman. Itu adalah tepat di mid BB, candlestick yang sebelum di saat marketnya tutup, di saat hari Jumat malam Sabtu, itu candlestick terakhir itu tepat berada di mid BB, teman-teman ya. Tentunya kalau kita melihat asas BBMA ya tentunya mungkin re-entry buy, atau mungkin ada candlestick bearish atau bullish untuk market ke depan, kita juga nggak tahu. Maka kita persiapkan sesuai dengan modal dan stop loss kita, teman-teman ya, jika seandainya harga berbalik arah. Tetapi kalau saya melihat dari 2 time frame saja, dari daily ya, kesimpulannya daily uptrend mencoba membentuk candlestick momentum ya. Karena kenapa? Candlesticknya berada di atas garis mid BB, kemudian di atas garis MA50. Jadi sudah jelas ini adalah candlestick momentum di saat tutup pasar, atau mungkin candlestick berikutnya bisa jadi bearish atau bullish mungkin sekitar Senin Selasa ya. Hari Senin mungkin marketnya agak slow, mungkin pergerakannya bisa jadi malam Selasa atau hari Selasa sampai ke depannya. Oke. Nah, kita lihat lagi di H4, jelas juga uptrend di sini ya. Karena kenapa? Semua candlestick itu berada di atas garis MA50 ya, dan juga di atas mid BB. Oke. Dan memberi re-entry buy pertama, maka ke depan akan terbentuk re-entry buy kedua. Dan yang time frame H1 juga jelas uptrend. Nah, 2 time frame saja sudah cukup untuk kita menganalisa pergerakan USD JPY, teman-teman ya. Jadi saya kira probabilitasnya kurang lebih 70% ya, 60-70%. Kemungkinan harga akan uptrend ya, berbalik arah. Apalagi ini tahun 2021 ya kan.
sesuai dengan kondisi pasar terkini, sesuai dengan fundamentalnya juga, sesuai dengan technical analisa yang sudah kita analisa ya. Jadi saya kira saya akan menunggu re-entry buy untuk kedua kalinya mulai hari Senin ya. Jika harga turun sampai harga yang saya sebutkan tadi yang kita ukur menggunakan garis Fibonacci retracement, maka saya akan membuka re-entry buy dengan menetapkan stop loss saya itu 50 pips atau sekitar 500 poin teman-teman ya. Nah, jadi saya kira analisa ini singkat aja ya, karena kita sudah bisa membaca dari daily, dari H4 dan juga H1. Mudah-mudahan teman-teman di sini bisa mengerti apa yang saya jelaskan, dan bagi teman-teman yang belum nonton video saya sebelumnya bagaimana cara menggunakan garis Fibonacci retracement, bagaimana ciri-ciri re-entry di BBMA, tentunya ini juga sangat penting untuk Anda mempelajari bagaimana menggunakan indikator Bollinger Band Moving Average. Atau mungkin bagi Anda yang sama sekali belum mengerti BBMA, Anda boleh nonton video saya sebelumnya, yaitu setup lengkap BBMA atau cara belajar solusi cepat belajar BBMA ya. Dan itu sudah semua pernah saya bagikan. Untuk kalian belajar apa yang saya dapatkan ilmu di BBMA, maka akan saya bagikan di channel YouTube-nya Trader Asia. Dan yang sangat penting sekali lagi, bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel Trader Asia ya, Anda silakan subscribe dahulu channel ini agar Anda mendapatkan edukasi trading forex setiap minggunya dari saya. Tentunya Anda juga bisa belajar gratis di sini, dan dukung terus channel Trader Asia agar saya tambah semangat untuk berbagi dengan kalian semuanya. Oke, silakan like dan juga silakan share video ini kepada teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian itu membutuhkan informasi yang bermanfaat seperti ini, dan silakan komen di bawah. Ya, bagi kalian yang mau berkomentar, ada yang ingin ditanyakan, silakan komentar di bawah, tentunya dengan komentar-komentar yang positif. Dengan senang hati saya ingin membacanya. Salam sukses, salam profit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.